Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Al-Muhorobi. Saya CGP Angkatan 11 di Kabupaten Boyolali. Saya berasal dari SD Negeri 1 Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada kesempatan siang hari ini, selaku saya akan di sini diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Untuk yang pertama, terima kasih atas partisipasinya dari Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan teman sejawat yang sudah ikut berpartisipasi dalam diseminasi modul 1.4 pada siang hari ini. Kemudian untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan dan kita bertukar pengalaman tentang diseminasi budaya positif yang berada di modul 1.4 di LMS CGP. Untuk yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Untuk yang selanjutnya, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini adalah konsepnya. Konsep utama budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, memotivasi perilaku manusia. Yang keempat, membutuhkan kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang tujuh, yang terakhir, segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Paradigma baru belajar adalah catatan bertindak atau melakukan sesuatu dengan didasari oleh kegiatan berpikir di dalam batas-batas tertentu supaya bisa berhasil dalam merubah tingkah laku manusia yang relatif menetap. Kemudian kegiatan pematik. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Jadi ini untuk contoh kegiatannya, tangan dikepal, seolah-olah di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan kita yang akan datang, dan bagaimana cara melepasnya itu dengan berbagai cara. Tinggal kita mau melepas apa yang kita punya ini
atau kita bertahan dengan yang kita miliki. Mikroprosesif tentang makna kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang yang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Cara merubah paradigmanya yaitu dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Ini untuk anak-anak nih, Bapak Ibu sekalian. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentu tentang realitas. Nah, stimulusnya berbentuk seperti ini Bapak Ibu. Stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon tentang dunia yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu hal kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori kontrolnya, orang yang bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya akan bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan Corseus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah yang sering terjadi di dunia pendidikan. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang, seperti itu. Kemudian dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin saat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Untuk yang kedua, disiplin positif, kita mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ini sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali tentang hukuman tersebut, Bapak Ibu. Dalam budaya kita, mana makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maka dari itu, Bapak Ibu guru sekalian, kita ciptakan sekolah yang nyaman. Kemudian kata disiplin bukan berarti kita harus menghukum anak-anak didik kita,
terlebih lagi orientasi sekarang kita harus belajar tentang disiplin positif agar kita bisa berubah dari yang awalnya menghukum, kita akan menjadi nilai yang lebih baik. Disiplin adalah arti sesungguhnya adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sikap positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi untuk disiplin itu bukan artinya kita menaati tata tertib, tapi lebih menekankan kepada kemampuan memerintahkan diri kita sendiri menjadi pribadi yang bisa memilih tindakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, dan apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Memotivasi lingkungan perilaku manusia. Yang pertama bisa dilihat untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya adalah motivasi internal. Kalau yang eksternal yang dua tadi saya sudah sebutkan. Motivasi perilaku manusia, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu dijadikan hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Jadi kurang lebihnya apabila murid kita melakukan kesalahan, itu kita berikan stimulus, yaitu penghargaan agar besok lagi ketika murid itu meminimalisir agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi: membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, murid diminta push up karena tidak menggunakan masker di sekolah, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, berjemur di lapangan basket pukul 12 yang karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersenggol saat belajar, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk memberikan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Terlambat hadir di pembelajaran
pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi yang sering kita lakukan di sekolah kita, yang mungkin setiap hari menjadi tupoksi kita nih Bapak Ibu. Kali ini saya akan memperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari Gosen tahun 2004, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Celso Gosen tahun 1996. Kemudian di sini saya sediakan beberapa kolom yaitu tentang identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu seringkali kita mengarah ke hukuman, untuk disiplin itu ada konsekuensi dan restitusinya. Jadi agak berbeda ya Bapak Ibu. Yang pertama, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Itu dengan konsekuensinya murid atau anak taat peraturan. Restitusinya murid atau anak belajar memecahkan masalah. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan, kemudian mengontrol anak dengan penguatan positif dan restitusinya anak akan paham bahwa diri sendiri kembali terkontrol. Yang ketiga, berdampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, atau konsekuensinya kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau penahanan. Untuk restitusinya, murid akan tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, konsekuensinya sudah diketahui, masuk akal. Restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat oleh guru dan murid. Restitusinya dibuat oleh murid atau anak-anak. Menyakitkan guru, menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan anak, itu kalau bisa dihindarkan. Terus untuk identitas sukses disiplin, yaitu konsekuensi membantu. Jadi dari kata-kata menyakitkan menjadi membantu. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, menetapkan konsekuensi. Kemudian restitusinya menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Jadi ketika anak didik kita itu melakukan kesalahan, alangkah lebih baiknya itu tidak memberikan hukuman. Kadang di saat posisi kontrol kita itu pada misalnya siang hari ya Bapak Ibu, keadaan panas, terus kita sudah capek, kita sudah lapar. Nah, itu ada tingkah anak didik kita yang mungkin bisa menyurutkan emosi kita, tapi alangkah lebih baiknya kita putar. Tapi untuk yang pertama kita jalankan yaitu ketenangan dulu Bapak Ibu. Ketika
ketika kita menghadapi suatu masalah, memecahkan masalah anak tersebut, yang pertama itu kita tenang, berpikir, terus setelah itu kita menjalankan restitusi. Dari menyakitkan kita rubah menjadi membantu, dari membantu kita lanjutkan menjadi menguatkan. Dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak dapat memilih dan melakukannya. Alfi Khor. Memberikan penghargaan nilai sama dengan menghukum seseorang. Saya ulangi sekali lagi. Memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, atau penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan yang menghukum. Di sini ada gambar, itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bapak-bapak sekalian, yang mana seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Sebagai contoh, Bapak Ibu bisa melihat di gambar sebelah sisi kiri saya. Yang pertama berada di lingkaran putih itu bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Saya berikan contoh sedikit yaitu untuk kebebasan. Berhubung di sini saya sebagai guru PJOK, yaitu ya untuk kebebasan di kebutuhan dasar manusia sering saya tawarkan kepada anak didik saya. Kebebasan tersebut semisal saya melakukan 3 jam pelajaran olahraga dan itu sudah cukup selesai memenuhi jam tersebut, tetapi anak-anak mempunyai pilihan yang lain. Di pagi itu saya melakukan olahraga lari, sudah selesai materi, anak bisa menerima, melakukan dengan senang, kemudian anak meminta pelajaran yang lain. Pak, saya mau olahraga sepak bola. Nah, di situ saya sebagai guru memberikan kebebasan. Karena itu menuju hal yang positif, dia juga bermain dan juga belajar, maka saya dukung. Dan tentunya tidak mengurangi jam pelajaran ataupun jam istirahat, tetapi saya memberikan stimulus untuk waktu, tidak begitu lama. Mungkin seperti itu. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita, dapat mengidentifikasi hubungan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan dengan cara yang positif.
Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kemudian di sini saya buat bagan. Ya, ini ada motivasi yang berada di baris ini. Yang kedua, di identitas gagal, kontrol dari luar. Identitas berhasil, sukses. Identitas berhasil, sukses, kontrol diri. Yang pertama, guru berbuat menghindari hukuman, ya Bapak Ibu. Penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir anak. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu bisa, seharusnya kamu bisa belajar, seharusnya kamu bisa berlari, seharusnya kamu bisa sepak bola. Kalau tidak, kita mengatakan kekecewaan kita kepada anak didik kita. Bapak kecewa kamu membuli temanmu, itu kita hindari karena itu bersifat penghukum, ya Bapak Ibu. Kemudian dari teman, membuat alasan untuk muridnya, pemantaunya menghitung dan mengukur, manajernya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan anak kita yang tadi dari yang pertama, seharusnya kamu bisa melakukan sepak bola. Kemudian kalau dari teman, apakah kamu ingin bermain sepak bola? Terus yang dari pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, untuk manajernya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang positif. Maukah kamu mencoba bermain sepak bola? Maukah kamu bermain sepak bola dengan teman-temanmu? Ini seperti itu. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ini percontohan yang atas tadi untuk bapak, yang bawah ini untuk ibu. Ayolah lakukan demi ibu, untuk teman. Untuk teman ini bukan teman, ya. Teman itu kita dengan murid berada di posisi seperti teman. Jadi kita beranggap murid kita itu bukan murid tapi teman. Nah, kalau pemantau, kita cuma sebagai guru hanya melihat. Kalau saya lebih suka sebagai teman, karena kita bisa mengetahui karakter anak itu lebih jelas. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak ingat ibu pernah membantu kamu? Nah, apa peraturannya? Apa yang harus kita yakini? Apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah dirimu? Nah, itu nanti hasilnya untuk penghukum tadi memberontak, Bapak Ibu, menyalahkan orang lain dan berbohong. Anak murid kita, misalnya kita, kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Itulah bentuk intimidasi. Maka si anak itu menerima intimidasi kita, hatinya akan berubah, terus dia akan membalas mungkin bisa ke temannya atau ke anak-anak yang lain. Terus kalau kita membuat orang yang merasa bersalah, menghasilkan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Misal kita bertanya kepada anak tidak akan mau segera jujur kepada kita, Bapak Ibu. Oke, next. Posisi kontrol kita sebagai guru yaitu manajer. Yang pertama, guru membuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab. Perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Nah, itu kurang lebihnya
Jika anak itu ada masalah untuk KBM ya, Bapak Ibu, yaitu kegiatan belajar mengajar, bukan kita memberikan solusi, tetapi kita mencoba anak didik kita agar bisa menyelesaikan apa yang dia hadapi. Seperti itu, Bapak. 6, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Saat berbelanja di tempat yang ramai pembeli, mengapa kita harus mengantri saat membayar di kasir? Nilai-nilai keselamatan atau kebaikan inilah yang sering kita sebut sebagai suatu keyakinan saat mengantri, yaitu nilai-nilai kebajikan universal atau secara umum yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan seseorang yang lebih memotivasi seseorang dari dalam hati. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya. Diri hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya, dan menjadikan tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tanpa memahami tujuan mulianya. Ini bisa kita contohkan atau yang sering saya lakukan untuk akhir-akhir ini ketika saya uji CGP, yaitu tentang keyakinan kelas, untuk membuat aturan-aturan di kelas yang disepakati dari bapak ibu guru ataupun anak didiknya. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu bersifat lebih abstrak. Abstrak itu lebih nyata gitu Bapak Ibu, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal itu secara umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh warga di kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas, misalkan anak didik kita sebagai guru di depan, kita di papan tulisnya menyiapkan berbagai 2 kertas mungkin atau 3 kertas. Yang pertama kita membuat aturan, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Sebagai guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, menunjuk kesalahan dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Terus yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya dan bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan
yang gagal. Jadi untuk keyakinan kelas tadi di sini ada kertas jumlahnya 3. Kita menulis aturan apa saja yang bisa kita raih di kelas ini. Kita sebagai pemantau anak yang menyelesaikan masalah tersebut. Nanti beberapa anak akan menyebutkan, Pak, saya ingin jam pelajarannya dikurangi. Boleh, tetap Bapak Ibu tulis. Atau anak tersebut menulis, ada lagi, Pak, saya ingin menghargai teman. Tulis di sampingnya. Terus kemudian hal yang negatif pun ketika dia menginginkan, kita tetap menulisnya. Jadi hal apapun yang diinginkan anak didik kita tulis dulu. Kemudian kita saring, kita kumpulkan menjadi beberapa item yang itu bisa kita gunakan. Misalnya dari yang pertama tadi, menghargai teman, menghargai Bapak Ibu, menghargai orang lain ketika berbicara. Mungkin di KPM sering ya Bapak Ibu kita melakukan hal tersebut, tetapi anak masih kurang fokus berbicara sendiri dengan temannya. Jadi nanti kita bisa mengingatkan kepada anak didik kita, anak-anak, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Untuk yang pertama apa ya? Misal kita yang pertama tadi menghargai orang lain dan teman dan Bapak Ibu guru ketika berbicara, menghormati. Ketika diingatkan itu, maka anak-anak tersebut akan berstimulus di dalam hati dan pikirannya. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kalau kita sudah kesepakatan, berarti harus kita jalankan. Secara tidak langsung kita membuatnya menjadi anak yang disiplin dari hati dan perilakunya. Yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Menekankan bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai selama ini. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Untuk yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawanan, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi penguat. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesepuluh, restitusi mengembalikan muridnya yang berbuat salah ke kelompoknya. Kemudian di sini ada tahap-tahap segitiga restitusi ya, Bapak Ibu semua. Dari yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kedua, kita validasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Dari yang pertama, kita
kita punya alasan melakukan hal tersebut untuk yang validasi tindakan yang salah. Untuk yang menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, Bapak Ibu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian untuk keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjelaskan sedikit Bapak Ibu, yaitu untuk tahap sedikit garis instruksi kepada murid kita. Untuk yang pertama yaitu dari menstabilkan identitas. Saya berikan contoh. Untuk yang pertama, ketika anak didik kita itu sering tentang membuli dari nama orang tua itu kan sering terjadi. Nah, itu misalkan yang pertama itu membuli, katakanlah kita mempunyai dua anak. Yang pertama namanya Robi, yang kedua namanya Dedi. Nah, di kehidupan nyata Dedi itu memiliki kehidupan yang lebih dari Robi. Ketika menjadi anak didik kita sebagai guru mengetahui itu sering membuli, entah membuli kehidupannya, entah membuli nama orang tuanya. Karena apa? Karena Dedi ini tadi ingin memperlihatkan jati dirinya bahwa dia lebih baik dari Robi. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita menstabilkan identitas dulu. Kita menanyakan kepada anak kita yang bernama Dedi tadi, terus Bapak juga mengetahui setiap manusia itu punya kesalahan. Dari situ kita menstabilkan identitas dirinya. Ketika dia sudah memiliki identitas tersebut, kita tinggal melanjutkan. Bukan hanya kamu saja yang melakukan kesalahan tersebut, tetapi orang lain juga pernah. Bapak ibu guru pun juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita rubah ke selanjutnya menjadi validasi tindakan yang salah. Cukup kita menanyakan kepada anak didik kita. Untuk lanjutannya tadi kepada Dedi, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tinggal menanyakan, kamu melakukan hal tersebut membuli itu apakah kamu sudah mengetahui? Pasti Dedi akan menjawab, anak didik kita, saya paham Bu bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Sebetulnya anak tahu. Nah, dari situ nanti tinggal kita menggabungkan, menanyakan keyakinan. Contoh menanyakan keyakinan tersebut, kita memberikan stimulus. Hal apa yang akan kamu perbaiki di Dedi untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, kemudian dia akan menjawab, saya akan meminta maaf kepada Robin karena saya telah membulinya dan saya akan menuruti tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Menghormati guru, teman, dan orang lain ketika berbicara. Dari situ kita akan menanamkan beberapa hal yang akan kita lakukan untuk anak didik kita, sehingga anak didik kita itu mengetahui, oh, saya berada di posisi yang salah, tetapi saya ingin memperbaikinya dan tidak mengulanginya. Tapi ketika kita melakukan itu dengan hukuman, Bapak Ibu, anak itu akan menjadi pemberontak. Misalnya anak A tadi membuli B, A tadi kita ibaratkan Dedi ya, B tadi kita ibaratkan si A tadi membuli si B. Kemudian kita langsung sebagai guru menegur si A, ayo
kamu habis bully sipil ya, sekarang kamu keliling lapangan dulu 4 kali. Itu anak melakukannya itu dengan posisi perasaan tertekan, dia merasa gagal, dia merasa tidak enak, dan dia bingung Bapak. Bagaimana ini saya masih diberi hukuman, saya mau berbuat apa? Kan tidak ada penyelesaiannya Bapak Ibu. Betul itu? Nah, untuk selanjutnya, apabila kita mesti mulus pelan-pelan, ketika si A kita tanyakan, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sudah Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang pertama yaitu menghormati orang lain, teman dan Bapak Ibu guru ketika berbicara. Termasuk menghormatinya ya, kita tidak saling mengejek kepada teman. Dari situ kita tanamkan di hatinya. Kemudian kita lanjut lagi. Ke slide sebelumnya yang bagian lagi, mundur lagi. Nah, ya, keyakinan kelas. Next. Contoh keyakinan kelas: selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita membuat tiga kertas di sini, 1, 2, 3, berisi tulisan, dan di atas kita memberikan tulisan keyakinan kelas. Nah, di situ anak kita stimulus untuk berpikir apa yang akan kita buat aturan di kelas ini. Kemudian siapapun yang punya gagasan atau punya pemikiran boleh dituangkan di depan. Dari situ anak-anak akan bersemangat Bapak Ibu. Dia akan menulis apa yang dia inginkan. Tetapi dari keinginan mereka 3 tadi kita ubah menjadi 1, yaitu keyakinan kelas yang berbudaya positif Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Ketika keyakinan itu dibuat di kelas, maka seluruh anggota kelas itu juga harus menjaga dan menaati aturan tersebut sebagai bentuk penanaman atau kontrol pada dirinya. Semisal kita contoh yang termasuk sering kita hadapi ketika tadi membuli sudah sebagai contoh, ini saya contohkan lagi, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Menjadi kata kunci itu barang miliknya. Seringkali Bapak Ibu ketika kita mengajar, melakukan kegiatan mengajar, kok ada anak yang usil, menyembunyikan pensil temannya, terus mematahkan, bahkan ada yang membuangnya. Itu kan bentuk abstrak, dia melakukan sesuatu tetapi belum mempunyai tujuan. Nah, di situ kita tidak menghukumnya, tetapi menunjukkan bahwa itu suatu kesalahan dan dapat diperbaiki Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita memperbaikinya? Nah, dengan cara kita meyakinkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan, baru yang terakhir keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang telah dibuat ini harus betul-betul Bapak Ibu guru rasakan dan Bapak Ibu guru nikmati menjadi pedoman untuk setiap hari dijalankan Bapak Ibu semua. Maka dari itu, sebagaimana mestinya kita sebagai seorang pendidik
praktisi baik, keyakinan kelas ataupun yang lain yang bisa kita lakukan untuk apa Bapak Ibu? Untuk memperbaiki diri kita untuk lebih baik saat mengajar. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu guru juga sudah merasakan yaitu tentang kurikulum merdeka, di mana di situ juga ada PNN, terus kalau yang ikut guru penggerak pasti ada LMS, ada e-kinerja. Itu sebagai tugas guru, kita juga harus melakukan tersebut dan tidak ada salahnya kita mencoba praktisi baik. Misalkan di sini ada teman sejawat saya saling bertukar pandangan. Misalkan di kelas atas itu bisa anak-anak bisa diajarkan presentasi, terus dibuatkan seperti yang saya lakukan ini presentasinya, kemudian anak berbicara sesuai keinginannya. Itu bentuk 5 dari kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kesenangan. Itu tadi yang keempat, kesenangan. Kalau yang pertama tadi kan bertahan hidup. Itu bisa kita lihat lagi untuk yang gambar untuk kebutuhan manusia nanti ada berapa, kita lihat lagi. Ada di slide atas. Bisa dilihat kembali kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5: bertahan hidup, penguasaan kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ketika kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, nah, ini dari kelima aspek ini jangan sampai terlupakan. Memang betul kita berbudaya positif, tetapi yang pertama bertahan hidup. Ketika kita memberikan sebagai contoh, setiap kelas pasti Bapak Ibu mempunyai tanaman di kelas. Itu bisa kita gunakan untuk bertahan hidup. Misalnya anak diberi kepercayaan, kita buat jadwal Senin sampai Sabtu siapa saja yang ingin menyirami tanaman. Di situ anak-anak akan memilih, Bu atau Pak, saya di hari Senin, saya di hari Rabu, saya di hari Jumat. Itu untuk apa? Kita mesti memberikan dorongan kepada murid kita itu untuk bertahan hidup. Oh, saya mempunyai kewajiban setiap Senin dan Rabu saya menyiram tanaman di depan kelas saya. Apabila saya tidak melakukan, maka tanaman tersebut satu pasti layu kemudian mati. Untuk menjaga kehidupan orang lain ataupun karakter orang lain ataupun bahasa orang lain, kita tentunya harus membutuhkan dorongan. Kemudian untuk penguasaan, saya berikan contoh ketika anak didik kita akan pulang sekolah, dia bisa maju. Misal ada anak kita yang untuk berbicaranya itu lebih suka atau istilahnya agak cerah, itu kita tingkatkan yaitu untuk penguasaan. Kita taruh di depan, anak tersebut dapat membimbing teman-temannya untuk menyiapkan segala sesuatu untuk pulang, mengingatkan berdoa, terus memberikan keluh kesahnya hari ini itu ngapain saja. Itu bentuk penugasan Bapak Ibu, dan kasih sayang dan rasa diterimanya itu kita sebagai pendidik yang saya lakukan, kita sebagai penuntut. Itu kita juga harus memberikan rasa aman, rasa nyaman untuk anak didik kita. Terus kemudian
kesenangan. Nah, ini ya dari kelima tadi ya sering sekali kita jumpai itu kesenangan. Ada murid senang coret-coret meja berapa. Bagaimana cara meminimalisirkan agar anak tersebut tidak mencoret-coret meja? Yang pertama, tadi kita melakukan menstabilkan identitas. Kita tanya anak tersebut, kenapa kok mencoret-coret meja? Apa yang ingin dilakukan? Terus yang kedua, kita validasi tindakan. Ketika dia menggambar di meja itu suatu perbuatan yang kurang baik. Nah, itu perbuatan kesalahan bisa dirubah menjadi keyakinan kelas, yaitu mencintai dan menghargai barang yang berada di kelasnya, ikut menjaga barang. Dari situ anak tersebut distimulus untuk kedepannya. Ketika saya akan belajar mewarnai, saya tidak akan mencoret-coret di meja, tetapi saya memilih di kertas. Kemudian saya berikan kepada Bapak Ibu guru sebagai bentuk kasih sayangnya. Pak, saya bisa menggambar bola. Pak, saya bisa menggambar atlet sepak bola. Itu bentuk kesenangan anak yang harus tetap kita jaga, Bapak Ibu. Kemudian untuk kebebasan yang tadi sudah saya contohkan, apabila saat saya kegiatan PJOK tadi, anak didik saya suruh di depan, saya berikan kepercayaan full untuk melakukan kegiatan pemanasan. Jadi bukan saya yang memimpin pemanasan, tetapi anak-anak saya suruh mengingat, saya stimulus untuk validasi tindakan, karena itu bukan dari kesalahan, tetapi saya memberikan kebebasan anak saya ketika dia melakukan pemanasan dari atas kepala sampai ujung kaki untuk peregangan, silahkan, boleh. Kalian gali sendiri, mau peregangan yang bagaimana boleh. Tetapi kita sebagai pendidik tidak meninggalkan, kita juga memantau. Ketika kita memantau hal tersebut, maka anak tersebut akan lebih semangat dan mampu melakukan hal tersebut. Jadi berbudaya positif yang kebutuhan dasar manusia, saya jelaskan sekali lagi, seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendidik, apa tujuan kita? Sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menciptakan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Untuk saat ini Bapak Ibu, yang harus kita lebih tekankan, dan kita tidak ada salahnya ketika mencoba sesuatu yang belum pernah kita coba. Apabila kita mempunyai kesulitan, maka Bapak Ibu bisa melakukan praktisi baik atau tanya dengan teman yang sudah bisa melakukan tersebut. Jadi tidak perlu kita belajar hanya dari webinar, terus kita tutorial YouTube, itu juga bisa membantu. Tetapi kalau kita di sekolah, kita melakukan praktisi baik dengan teman, itu lebih menekankan keharmonisan dan menuju kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu. Jadi kita saling membantu. Apabila ada kekurangan bisa dikritik untuk kemajuan kita saat melakukan pengajaran, Bapak Ibu. Kemudian untuk terakhir dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk presentasi saya. Di slide yang pertama, di slide yang pertama tadi, yaitu untuk judulnya diseminasi modul 1.4, yaitu untuk bukti aksi nyata untuk berbudaya positif.
SD Negeri 1 Tambak mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Guru dan juga Pak Kepala Sekolah atas partisipasinya dan mau mendengarkan presentasi saya. Semoga di siang hari ini kita diberikan kebaikan, dan untuk mengakhiri presentasi siang hari ini saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang saya katakan bisa menjadi bentuk perhatian yang sama-sama kita jalankan di sekolah kita tercinta ini, di SD Negeri 1 Tambak. Dan tidak lupa untuk CGP, calon guru penggerak, yaitu mempunyai filosofi atau mempunyai semangat, yaitu dari hati saya tergerak, menggerakkan dan bergerak. Itu adalah filosofinya dari CGP, yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Aku yang tadi kurang tepat. Tergerak dari hati saya, bergerak untuk di sekeliling saya, menggerakkan untuk banyak hal. Terima kasih. Saya Muharrabin. Selamat siang. Saya akhiri presentasi ini. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya sebagai guru olahraga mengikuti